Hey ho Pop Gengs! Pada tanggal 9 Januari kemarin, Indonesia kembali mendapat kabar duka dari dunia penerbangan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182. Pesawat yang dikonfirmasi mengalami kecelakaan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini, menambah deretan panjang kasus kecelakaan pesawat Indonesia semenjak kasus kecelakaan pesawat pertama Garuda Indonesia pada tahun 1967 yang diikuti beberapa kasus kecelakaan pesawat lainnya seperti kasus Adam Air 574 pada tahun 2007, Lion Air JT610 pada tahun 2008, dan masih banyak lainnya. Bicara masalah Sriwijaya Air SJ182, black box pesawat ini telah ditemukan dan menjadi titik terang baru untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut. Ya, alat yang satu ini memang menjadi prioritas utama dari tim pencarian saat kecelakaan pesawat terjadi. Namun, tentu masih banyak yang bingung. Mengapa black box menjadi barang yang paling dicari? Siapakah yang menciptakan black box? Di bagian mana black box pesawat ditempatkan? Lalu, bagaimana cara kerja black box? Dan sederet pertanyaan lain tentang black box. Nah, untuk mengetahui semuanya lebih jelas, mari kita telusuri bersama di DP Explore berikut ini. Terlepas dari kisah penciptaan black box yang menakjubkan hingga menjadi barang yang paling dicari, siapa sangka ada kisah pilu yang melatar belakangi penciptaannya. Black box merupakan hasil trauma seorang ilmuwan Australia, David Warren, yang harus kehilangan ayahnya pada tahun 1932 akibat kecelakaan pesawat. Naasnya, penyebab jatuhnya pesawat yang merenggut nyawa ayahnya ini tidak pernah diketahui hingga sekarang. Nah, peristiwa traumatis yang dialami Warren saat berumur 7 tahun inilah yang kemudian memotivasi dirinya menciptakan alat perekam penerbangan agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama dengan dirinya. Setelah memfokuskan pendidikannya pada dunia sains dan juga penerbangan, akhirnya pada tahun 1950, dia diterima bekerja di Aeronautical Research Laboratories Melbourne dan memulai proyek alat perekam penerbangan pertamanya. Setelah 7 tahun proyek ini berjalan, akhirnya David Warren mempublikasi alat pertamanya yang disebut dengan Memory Unit. Sayangnya, alat ini mendapatkan cemoohan dari dunia penerbangan Australia karena asal ide Warren merupakan sebuah tape recorder sederhana. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena proyek ini kemudian dianggap serius oleh Inggris dan Amerika yang hendak memproduksi massal alat buatan Warren tersebut. Dan akhirnya, dari produksi massal inilah teknologi Warren diakui dunia menjadi alat rekam andalan dunia penerbangan yang dikenal dengan black box. Ya, meskipun namanya kotak hitam, namun tahu gak sih, warna alat ini justru adalah warna orange terang. Warna ini dipilih untuk memudahkan pencarian tim penyelamat. Nama black box ini sendiri diambil dari frasa Inggris pada Perang Dunia Kedua yang berasal dari pengembangan radio, radar, dan alat bantu navigasi pesawat tempur Inggris yang sering dirahasiakan. Nah, karena teknologi memory unit menjadi alat bantu navigasi pesawat modern setelah perang, maka memory unit dari David Warren inilah yang kemudian mengemban nama black box di dunia modern. Seperti yang kita ketahui, saat kecelakaan pesawat terjadi, tidak jarang pesawat hancur berkeping-keping akibat ledakan luar biasa dari badan pesawat. Dan juga timbulnya kobaran api dari proses kecelakaan pesawat. Maka dari itu, untuk menjaga black box sebagai penyimpan informasi utama dari kecelakaan tersebut,
diperlukan material kuat yang mampu menahan panas dan tekanan ekstrim untuk melindungi chip yang berada dalam black box. Dalam pembuatannya, chip ini dilindungi oleh beberapa lapisan, yakni sodium bikarbonat sebagai lapisan penyerap panas, lalu ada lapisan tahan api, hingga lapisan titanium selebar 1 cm yang biasanya digunakan sebagai komponen badan pesawat untuk pesawat ruang angkasa. Dengan perlindungan inilah, maka black box memiliki ketahanan luar biasa, seperti tahan suhu ekstrim sekitaran 1100 derajat Celcius selama 30 menit, lalu menahan beban hingga 226 kg, hingga mampu menahan tekanan air di kedalaman 6 km yang bisa meremukkan tubuh manusia. Pokoknya, dijamin super duper kuat untuk memastikan data penerbangan selamat. Dalam usaha pencarian black box, selain warna orange yang mencolok agar mudah untuk dilihat, black box juga dideteksi menggunakan mikrofon bawah air dan detektor sonar untuk menangkap sinyal darurat yang dikirimkan alat tersebut. Cara kerja pancaran sinyal darurat ini berupa sinyal ping yang dikeluarkan black box setiap detik yang mampu menjangkau sejauh 4,2 km. Biasanya, sinyal darurat ini akan terus dipancarkan selama 30 hari, bergantung pada kapasitas baterai masing-masing black box. Setelah pengiriman sinyal berhenti karena baterai habis, pencarian akan dilakukan secara manual dengan mengangkut seluruh bangkai kapal. Biasanya, temuan ekor kapal menjadi titik terang untuk pencarian black box secara manual, karena alat ini ditempatkan di ekor pesawat untuk mengurangi dampak benturan langsung yang biasanya terjadi di bagian moncong. Salah satu pencarian black box terpanjang yang pernah dialami adalah Prancis, di mana mereka baru mendapatkan black box pesawat Air France 477 setelah pencarian selama 2 tahun penuh. Nah, setelah black box ini ditemukan, maka dimulailah tahap kedua, yaitu investigasi penyebab utama dari kecelakaan pesawat yang terjadi. Umumnya, ada 2 black box yang ditempatkan dalam satu pesawat untuk kegunaan berbeda. Yang pertama adalah Cockpit Voice Recorder atau CVR. Black box ini memiliki tugas untuk merekam apa saja yang terjadi di kokpit pesawat, mulai dari pembicaraan pilot dan kopilot, pembicaraan pilot dengan menara pengawas, hingga suara yang terjadi di badan pesawat seperti saat terjadinya turbulensi ataupun getaran. Contohnya, seperti rekaman black box saat jatuhnya pesawat Adam Air berikut. Yang kedua adalah Flight Data Recorder atau FDR. Alat kedua ini memiliki tugas untuk merekam data penerbangan seperti ketinggian, kecepatan, posisi pesawat, dan penggunaan instrumen lainnya. Setidaknya, alat ini merekam sekitar 88 macam data penerbangan yang nantinya diterjemahkan dalam grafik dan juga visual 3 dimensi. Dan untuk dunia penerbangan modern, kedua alat ini sudah atau telah disatukan dalam satu unit memori yang dinamakan Crash Survivable Memory Unit atau CSMU. Nah, proses pembacaan data ini melibatkan investigator dari berbagai kalangan, mulai dari pihak pesawat dan produsen pesawat, spesialis bahasa, hingga penerjemah data. Biasanya, proses pembacaan black box ini memakan waktu beberapa minggu, bahkan bisa bulanan. Jadi, karena black box Sriwijaya Air baru saja ditemukan pada tanggal 12 Januari kemarin, maka kita masih harus menunggu lebih lama untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat tersebut. Nah, lewat data yang disajikan black box inilah, tim investigasi dan pihak berwenang mendapatkan data konkret
untuk mengutarakan penyebab kecelakaan pesawat yang sebenarnya pada halayak luas. Selain itu, data dari dalam black box juga sering mengungkapkan fakta mencengangkan, seperti tidak kesiapan pilot menghadapi situasi genting saat mengendalikan pesawat, sebagaimana data black box pesawat American Airlines yang jatuh pada tahun 2001 lalu, yang menunjukkan kopilot menginjak pedal pesawat dengan sembrono, yang menyebabkan keadaan semakin memburuk dan mengakibatkan pesawat American Airlines mengalami kecelakaan. Jadi, alih-alih menyalahkan tindak terorisme ataupun kesalahan teknis pada pesawat, data black box bisa memberikan penyebab yang akurat tentang kecelakaan pesawat yang terjadi.